Geda gede geda oh. A few moments later. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Vira Yuselviana, dari jurusan Manajemen Universitas Primagraha Serang. Oke, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis yang diampu oleh Bapak Teguh Setiadi, SEMM. Baik, pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal, di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Baik, selanjutnya, sebagai makhluk sosial, manusia pasti membutuhkan yang namanya interaksi sosial. Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan antar manusia yang satu dengan yang lainnya. Artinya, manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain demi kelangsungan hidupnya. Unsur komunikasi bisnis yang pertama, tujuan. Setiap komunikasi perlu memiliki tujuan dan maksud tertentu. Dan yang kedua, terdapat pertukaran. Komunikasi setidaknya melibatkan dua orang atau lebih, yaitu komunikator dan komunikan. Dan yang ketiga, berisi informasi, gagasan, opini, atau instruksi. Merupakan isi pesan yang dimaksud dalam komunikasi. Dan yang keempat, menggunakan cara personal atau impersonal. Komunikasi bisnis dilakukan secara tatap muka, melalui perangkat khusus atau bahkan media massa tergantung tujuannya. Dan yang kelima, memakai simbol atau sinyal. Komunikasi dilakukan dengan memanfaatkan alat atau metode yang mampu memudahkan penyampaian pesan agar dapat dimengerti. Dan yang keenam, mencapai target atau tujuan organisasi. Pencapaian tujuan harus sejalan dengan misi perusahaan yang sudah ditetapkan. Komunikasi berdasarkan perilaku. Komunikasi formal yaitu komunikasi yang terjadi di antara organisasi atau perusahaan yang tata caranya sudah diatur dalam struktur organisasi, contohnya seminar. Komunikasi informal yaitu komunikasi yang terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi serta tidak mendapat kesaksian resmi. Contohnya itu kabar burung, desas-desus, dan sebagainya. Komunikasi nonformal yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi, anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Contohnya rapat mengenai ulang tahun perusahaan. Komunikasi berdasarkan maksud dan tujuan. Yang pertama ada pidato. Pidato adalah bentuk komunikasi yang dilakukan di depan audiens dengan tujuan menyampaikan informasi, ide, atau pendapat secara struktur. Dan yang kedua ada ceramah, bersifat edukatif dan biasanya disampaikan oleh seorang ahli atau pengajar kepada audiens. Dan yang ketiga wawancara. Wawancara adalah proses komunikasi yang melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber. Kesalahan komunikasi. Komunikasi merupakan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik formal maupun informal, dan bergantung pada situasi seperti waktu, tempat, dan pihak yang terlibat. Namun, sering terjadi perbedaan dalam memahami dan menafsirkan pesan, baik dari pihak komunikator maupun komunikan, yang mengakibatkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Contoh kesalahpahaman komunikasi. Yang pertama ada masalah dalam penyampaian pesan, dan yang kedua ada masalah dalam mengembangkan pesan, dan yang ketiga ada masalah dalam menerima pesan,
Dan yang keempat, ada masalah dalam menafsirkan pesan. Kesimpulannya adalah, komunikasi bisnis merupakan elemen krusial dalam sebuah perusahaan yang dapat mempengaruhi berbagai aspek operasional dan hubungan eksternal. Komunikasi yang efektif tidak hanya mempermudah penyampaian informasi, tetapi juga memperkuat kerjasama antara karyawan, manajemen, pelanggan, serta mitra bisnis. Kelebihan dari komunikasi yang baik antara lain meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan, serta menciptakan suasana kerja yang harmonis dan penuh kolaborasi. Namun, tidak jarang komunikasi bisnis menghadapi hambatan seperti perbedaan budaya, kesenjangan informasi, atau gangguan teknis yang dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami tantangan ini dan melakukan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Terima kasih.